Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sabah Kuningan. Kita hari ini sudah memasuki wilayah Desa Sumberjaya, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Di wilayah timur Kabupaten Kuningan ini nampaknya lahan-lahan pertanian masih sangat luas dan sangat menjanjikan untuk pengembangan wisata tani maupun wisata buah-buahan dan lain-lain sebagainya. Nah, bicara wisata tani atau wisata pertanian di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Desa Sumberjaya, Kecamatan Ciwaru ini ada lahan sekitar 150 hektar yang rencananya akan dijadikan pilot project pengembangan wisata-wisata tani ataupun wisata-wisata rempah, khususnya di Desa Sumberjaya. Dan alhamdulillah kita sudah berada di ruangan kantor kepala desa, Pak Edi Hartono. Kita akan tanya seberapa banyak, seberapa luas, dan seberapa komoditi yang ada di Desa Sumberjaya untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah wisata desa rempah, desanya Sumberjaya, Kabupaten Kuningan. Kita langsung. Oke Pak, selamat siang. Selamat siang. Jadi sedikit Pak bicara tentang masalah wisata yang ada di Kabupaten Kuningan, khususnya di Desa Sumberjaya. Kemudian Bapak punya konsep untuk mengembangkan pertanian di wilayah desa seperti apa? Jadi awalnya saya itu termotivasinya karena di Desa Sumberjaya khususnya itu banyak lahan yang kosong gitu. Kenapa sih tidak dimanfaatkan secara utuh oleh masyarakat gitu. Jadi saya punya rencana Desa Sumberjaya itu mau dijadikan desa rempah-rempah gitu. Seperti apa ya? Seperti kemiri, jahe merah, kapol, porang, dan juga tadi ada bawang merah sama kacang Banten itu. Kacang Banten kebetulan sama bawang merah itu sudah menjadi suatu ikon Desa Sumberjaya. Saya sekarang dengan adanya program Desa Rempah, gitu, saya pengen mengembangkan secara banyak lah, secara booming lagi, sehingga para petani dan apalagi dengan petani muda gitu, petani muda, jadi ingin lebih maju lagi di mengembangkan hal sektor pertanian. Dilihat dari peta wilayah Pak, khusus untuk pertanian Desa Sumberjaya ini memang kan sudah dipersiapkan 150 hektar ya? Iya. Rencananya untuk apa? Ya, pertama yang sekarang yang 150 hektar khususnya sudah ditanami pohon kemiri dan kopi. Ya, sudah berarti kopi yang sudah 150 hektar itu, 150 hektar, dan kemiri ada sekitar pohon ya yang kami hitung itu sekitar 50.000 pohon. Iya, 50.000 pohon itu sudah ditanam dan bahkan itu sudah dirasakan oleh masyarakat hasilnya. Ya. Yang lain itu kita lebih fokus lagi ke jahe merah gitu. Kalau dilihat dari potensi memang sangat menjanjikan Pak. Ada skala prioritas Pak untuk penanaman kepada pertanian sendiri? Ya. Atau berjangka? Ada. Jadi di sini kami mengembangkan Desa Sumberjaya ya. Ada 3 jangka waktu ya. Seperti prioritasnya ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Gitu. Kalau boleh sedikit jangka panjangnya apa? Jangka pendeknya apa? Untuk jangka panjang itu adalah penanaman kopi sama kemiri. Ya, ada 2 gitu. Untuk jangka menengah ya, mungkin jangka menengah itu ada penanaman jahe merah, terus kapol sama porang yang sekarang lagi booming ya. Oke, baik. Nah, sementara untuk jangka pendek ya Pak? Jangka pendek ya, untuk sekarang itu adalah penanaman kacang Banten Pak, sama bawang merah. Bawang merah. Nah, dilihat dari pendapatan masyarakat Ya. dalam hal untuk rempah ini kan kemiri Ya. itu sudah mencapai angka berapa di pendapatan masyarakat? Kalau dihitung dari akumulasi satu desa ya, Ya. Melalui perhitungan desa, dalam kurun waktu 1 tahun dari penghasilan kemiri itu nyampe sekitar 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. Itu yang terserap oleh masyarakat. Iya, itu yang terserap oleh masyarakat Desa Sumberjaya. Oke. Harapan terhadap pemerintah maupun masyarakat yang notabene sekarang akan coba Bapak menyajikan antara pertanian ini akan menjadi basis sebuah alokasi wisata dan untuk mensupport masyarakat dengan cara menjadi petani itu kan bukan lagi hal yang tabu ya, tapi memang sekarang menjadi harapan seperti apa? Ya, pertama harapan kami ya sebagai dari desa, saya ingin membentuk dulu petani muda ya, yang disebut di sini petani Sumberjaya
belum keren kalau belum jadi petani gitu kan, suatu motivasi saya kan gitu. Jadi ingin seperti apa sih jadi anak muda itu bisa menjadikan suatu contoh ke orang tuanya agar supaya apa menjadi petani yang sukses itu. Intinya saya juga mengharapkan kepada instansi-instansi terkait, saya mohon untuk bantuannya, terutama bimbingan atau apa namanya teknik-teknik yang harus dikembangkan di masyarakat di hal pertanian. Oke. Itu kan semacam pelatihan ya. Ya, pelatihan. Dilihat dari basis masyarakat ini, visi misi Bapak di dalam hal mengembangkan pertanian di desa sendiri. Visi misi saya yaitu ingin sukses bersama. Gitu, ingin sukses bersama. Intinya saya sebagai kepala desa pengen sukses berserta masyarakatnya itu sendiri gitu. Jadi saya mendapat hasil tani yang ya saya juga kan intinya memberikan contoh supaya dituruti oleh masyarakat begitu. Jadi saya ingin sukses, masyarakat juga sukses gitu. Oke, baik, ini kan Bapak di sini tuh sebagai terkenal motivator ya. Ya, Pak. Saya pengen mendengar motivator Bapak untuk masyarakat. Ya. Seperti apa Bapak? Boleh. Oke ya. Oke, motivatornya. Ya kan kalau berbicara sama anak-anak muda ya, terutama anak-anak muda. Jadi kamu belum keren kalau belum menjadi petani muda kan gitu. Kalau belum menanam kapol, kalau belum menanam jahe merah gitu. Ya, belum menanam rempah-rempah. Intinya kamu belum keren gitu. Jadi Putra Sumberjaya gitu. Baik, itu sedikit kita petikan wawancara dengan Kepala Desa Sumberjaya Pak Edi Hartono. Memang di samping dengan usia yang masih muda, namun talenta dan kreativitasnya bisa cukup diandalkan di Desa Sumberjaya, dan ini menjadikan motivasi bagi masyarakat Desa Sumberjaya. Nah, kita akan lihat kembali tentang produktivitas, mungkin sedikit pengolahan tentang kemiri yang akan bisa menjadikan sebuah inspirasi bagi masyarakat. Sahabat Kuningan, ini posisi bibit-bibit kemiri yang akan ditanam di lokasi yang sudah disiapkan, karena memang bibit-bibit inilah yang akan menjadi pilot project penanaman atau untuk penanaman kemiri-kemiri dan rempah-rempah yang hasilnya ada di Desa Sumberjaya. Dan kebetulan ini Pak Pu sendiri yang sedang mau membagikan kepada masyarakat untuk segera ditanam. Karena Pak, ini lokasi pembibitan pohon-pohon kemiri ini Pak? Ya, pohon kemiri ini? Iya Pak, ya kemiri itu kemiri hasil dari penyemaian. Rencananya mau dibagikan kemana Pak? Ini dibagikan ke semua masyarakat ya, supaya bisa mendapatkan penghasilan lah gitu. Terima kasih Pak. Ya, siap. Oke. Sahabat Kuningan, ini lokasi tempat kemiri diproduksi ya. Artinya memang beberapa kemiri yang sedang diproses menjadi dari bahan baku menjadi bahan jadi yang sudah dialokasikan ini. Pak, posisinya ini ya. Ini adalah proses penjemuran ya. Jadi di sini masyarakat ada dua proses untuk dipecah, yaitu sistem penjemuran dan juga ada sistem perebusan. Direbus atau direbus apa ya? Direbus. Ini adalah sistem open Pak. Opennya open matahari. Open matahari ya. Ada juga hasilnya memang ada perbedaan ya. Kalau sistem open hasilnya juga putih. Hasilnya putih. Kalau sistem rebus hasilnya agak merah atau kuning. Ini ada contohnya di sana. Ini adalah alat pemecah kemiri yang sudah sedikit di atas manual, semi manual. Nanti setelah pecah di sini
akan dimasukkan ke sebelah sana aja, Pak. Fermentasinya di sini. Bisa dipasarkan ya. Nah, ini kan ini ya. Nah, katanya ada yang dibikin buat bahan baku Aspal. ada juga yang dipakai buat saringan air. Jadi air laut kalau pakai ini, kalau ini ya ini nih banyak. Oh. Tempurung ya, nggak beda sama tempurung kelapa. Modelnya gini. Dan ini kemiri baru saja dipecah seperti ini modelnya. Dan nanti dibersihkan kembali untuk dikeringkan. Pakai coket. Ini alat untuk membuka si kulit dari kemiri. Keras sekali. Ini hasil Bocok. Oh iya. Itu apa tuh? ini hasil yang sudah siap dipasarkan keluar sesuai dengan permintaan konsumen.